Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Teman-teman semua, ini video klarifikasi ya dari Pak Taufik ya, yang dimana ketika itu Pak Taufik mengatakan bahwasanya bertemu dengan pentolan terminal Tirtonadi, yang dimana netizen kan sudah rame tuh gara Pak Mulyono yang nama aslinya diduga Wakidi, dan akhirnya viral. Pak Taufik mengklarifikasi. Nah, ternyata teman-teman semua, foto yang beredar itu adalah foto editan, yang dimana memang ada calo di sana, terus ditempelkanlah muka Bapak Wakidi ya teman-teman semua, dan heboh tuh di media sosial. Bahkan kemarin gue juga sempet membuat video tersebut gitu. Dan kita juga sudah melihat ya video dari Dian Sandi yang bertemu langsung dengan Pak Mulyono gitu, yang ditanyakan apakah Pak Mulyono pernah menjadi calo, katanya enggak gitu, setelah lulus kuliah beliau kerja gitu ya. Jadi di sini Pak Taufik dengan gentle ya mendatangi langsung terminal dan bertanya. Katanya sih nggak ada memang Pak Wakidi itu, tapi pernah melihat katanya tahun 90-an. Nah, ini masih ditelusuri ya teman-teman semua. Jadi ya harusnya seperti ini, namanya media sosial kan kadang informasi itu terlalu cepat sehingga kadang-kadang kita lupa untuk mengkonfirmasi apakah benar atau enggak gitu. Nah, tapi ketika kebenaran itu muncul ya berani dong harus klarifikasi gitu, seperti Pak Taufik ini. Jadi ini sebuah edukasi juga guys. Kalau memang benar katakan benar, kalau salah ya katakan salah gitu loh. Nah, coba kita lihat dulu video yang ini. Ini kita sedang berada di Nah, ini dia Pak Mulyono yang dibilang sebagai calon tiket di terminal. Sampai Pak Taufik itu Pak pergi cari tahu ke terminal. Ternyata dijawab sama orang terminal, saya tidak pernah melihat orang ini gitu begitu dilihatkan foto, karena memang mereka lagi fitnah-fitnah aja. Inilah dia Pak Mulyono. Pak Mulyono mungkin bisa menjelaskan sedikit begitu selesai kuliah jadi mana gitu dulu. Saya selesai kuliah tuh langsung di Pulau Mentawai. Mentawai. Setelah dari Mentawai ya keliling lah sampai Maluku, Sulawesi, Papua itu, terus terakhir di Jambi. Tapi tidak pernah Pak jadi calon tiket. Izin Pak. Kalau beli tiket pernah Pak. Jadi ini kita mengklarifikasi ya, saya selalu mengatakan channel saya itu channel yang tidak boleh menyebar hoax, tidak fitnah, dan harus berbasis data. Tapi ada 1-2 tadi mengatakan pernah melihat. Pak Pernah siapa melihat. Tadi? Pak siapa tadi? Tahun 90-an tuh. Pak siapa tadi? Zahid itu Umar Zahid namanya. Ya, Pak Umar Zahid katanya Pernah melihat juga. pernah melihat itu. Nanti kita akan coba telusuri. Jadi rekan-rekan semua, saya selalu menghindarkan channel ini dari fitnah ya, jadi nggak boleh. Jadi saya sekali lagi saya tidak ingin menebar fitnah, saya juga tidak ingin menyebarkan kabar burung gitu. Nah terus Pak siapa? Pak Untung juga belum pernah lihat itu. Hanya Pak Herman ya, sama Pak satu lagi Ya. tadi siapa? Pak Zahid, Umar Zahid. Pak Umar Zahid ya, bukan ya, hanya 2 orang yang pernah melihat itu. Karena saya 83 sudah di terminal. Iya, iya. Makanya nanti kita buktikan apakah itu benar ada atau enggak. Kita cari beliau masih hidup apa enggak, namanya Pak Wakidi itu. Ya kita harus cari Pak Timan dulu. Oh, Pak Timan. Dia orang lama, orang Ya, tua ya. yang pasti. Jadi, Kalaupun ya. ada, pasti tahu sekarang di mana. Jadi sumber informasi kami itu 2, satu Pak Timan, yang satu lagi Umar Zahid. Pak Umar Zahid. Yaps, inilah gentleman ya. Kalau memang salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Dan ini konfirmasi langsung Dr. Taufik dari stasiun Tirtonadi ya teman-teman semua. Dan ternyata memang beliau-beliau yang ada di sana tidak mengenali gitu. Tapi tahun 90-an katanya pernah lihat. Ya nggak tahu juga sih ya teman-teman semua. Nah lalu ada hal yang menarik juga ya. Ketika itu Dr. Taufik sedang membeli minuman gitu ya, cendol gitu. Nah ketemulah sama seseorang yang beliau ini punya kakak, punya mamas gitu ya. Nah kakaknya tersebut lulusan UGM Kehutanan angkatan tahun 80-an, dan beliau menceritakan gitu. Menurut beliau kakaknya itu tidak pernah melihat Pak Jokowi, padahal ketika itu angkatannya itu hanya sedikit dan hampir semuanya beliau kenali gitu. Nah oke, kita lihat dulu videonya. Itu reuni itu menurut saya cara yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk menegaskan bahwa ijazah dia itu asli. Tetapi kok menurut saya itu kurang tepat dan kurang efektif. Karena bagi sebagian rakyat itu justru semakin mengentalkan ya cara-cara seperti itu yang selama dilakukan oleh Pak Jokowi itu anggap gunakan mereka. Kalau kemarin kan ada yang juga yang menganggap reuni itu kan reuni tahu bulat.
Nggak ada. Ya, karena digelarnya mendadak kan. Kan memang ada juga reuni kan biasanya kalau kita melakukan reuni itu kan momen-momen lebaran, akhir tahun atau pas liburan. Kok ini pas di saat pengusutan kasus jasa palsu makin Tapi mengerucut. kalau dari tahunnya kan bagus mas, 45. 45. Kalau nggak salah April 2025 sudah ada reuni juga kalau tidak salah ya. Iya, Ya kan? ada beberapa. Berarti setahun bisa lebih dari sekali reuni. Gitu. Reuni lintas angkatan. Ya itu salah satu yang ingin dilakukan oleh Pak Jokowi untuk mengkantar tuduhan miring kan. Tapi menurut saya itu kan cara yang tidak efektif. Dan ini saya khawatir itu sebagian publik itu tahu adanya pepatah itu yang sekali kan kalau tidak salah pepatah lengkapnya begini: setali pembeli kemenyan, sepupang pembeli kekaya, sekali langsung ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Kakak itu kan hukum kanan saya, tahun kanan angkatan 80. 80 usia tahun? Usia tahun 88. Anu, 80 itu berapa? 8 tahun, Pak? Iya. ya lama. Zaman dulu udah ada cepat. Makanya kalau 5 tahun panggilannya di Kakak bawah saya itu ya, seharusnya kumlot, Ya. tapi berhubung skripsinya molor 3 bulan, jadi nggak diwisuda kumlot. Dan itu Oh iya benar. Oke. Harus tepat waktu kumlot itu. tapi lulusnya kalau nggak salah 5 tahun setengah itu. Oh 5 tahun setengah ya. Tahun nggak 6 tahun ya, lupa saya. Oke. Nah itu dulu waktu Pak Jokowi nyalon ke gubernur, dia kan di Departemen Kehutanan kan. Oke. Saya kan ngomong-ngomong, ya itu yang nyalon ke gubernur itu dari kehutanan juga loh. Oh, Dia malah, "Loh, apa ya? Iya Pak Jokowi itu dari kehutanan." Oke. Terus dia bilang, angkatan berapa ya? 80. Terus dia bilang gini, kalau angkatan 80, insya Allah saya semuanya kenal. Oh, Karena itu kehutanan itu mahasiswa sedikit. Enggak Paling cuma 60. Enggak sampai 100 gitu. Enggak, paling 60, 70 gitu dia bilang. Oke. Nah terusan, dia kan melihat itu ya di televisi ya, Ya. merasa belum kenal lah. Oh, Jadi dia merasa aneh. Anehnya begini, kalau angkatan 80, Ya. kalau saya semuanya kenal. kenal ya. Minimal misalnya di departemen atau di Ya, perusahaan, ya. sering ketemu juga. Waktu kuliah pun juga, kampusnya cuma di. Iya. Itu ge. Terus ketika, tapi nggak tahu ya, tulisan orangnya sudah nggak ada. Ya. Ketika awal registrasi di Wonogiri, Oke. kan timnya kehutanan kan kakak itu. Oke. Ya sama-sama nggak kenal gitu. Oh, ada Biasanya dengan angkatan 80 itu tetap saling mengenal. Oke. Ini kan Pak Norma. nih, Norma diunjuk enggak lihat. Ya itu tadi teman-teman semua kesaksian langsung dari adiknya ya teman-teman semua. Jadi kakaknya beliau itu kuliah di UGM Fakultas Kehutanan angkatan tahun 80-an juga, yang dimana itu bareng dengan Pak Jokowi, yang seharusnya kata beliau tadi ya mengatakan bosnya kakaknya itu harusnya tahu, minimal tahu lah walaupun nggak kenal gitu, karena angkatan ketika tahun 80-an itu hanya sekitar 60-70-an katanya, nggak sampai 100. Tapi ketika melihat Pak Jokowi, beliau akui bahwasanya tidak pernah melihat gitu loh. Nah ini kan ada keanehan lagi di sini gitu. Ya tentunya ini perlu ditelusuri lagi ya teman-teman semua. Lalu bagaimana dengan orang besar di belakangnya? Kita lanjut ke videonya. Semua udah tahu. Ya, Apa yang maksud si bapak ini? Tadi katanya feeling kan masih prasangka, itu belum tentu. Nah terus katanya artinya memang ada agenda besar politik di belakang tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan. Ada orang besar katanya yang backup. Berarti kan udah pasti tahu bapaknya ini. Jadi yang benar yang mana ini? Masih prasangka atau emang betul si bapaknya udah tahu? Nah yang paling kocak lagi, pas ditanya siapa orangnya, dijawab dong sama si bapaknya, semua orang sudah tahu katanya. Pak, kalau semua orang sudah tahu berarti saya juga sudah ikut tahu itu. Nah, biar bapak tahu, aku tidak tahu ya. Jangan bapak paksa aku tahu. Gini-gini pun masih banyak itu yang cinta buta sama bapak ini. Feeling saya pak, bapak kayaknya yang punya agenda besar politik. Kami nih sih, buat saya lu pribadi, boy saya itu Tuhan. Amin. Amin. Kalau kalian boy dari yang lain, habis kalian makan dari boy si Jokowi itu, makan. Apa kalian bilang sama anak kalian? Ayo makan nak. Dari orang yang nggak punya ijazah. Coba. Itu apa nggak sakit kalian makan itu? Senang banget kalian. Kayak Imar saya ngomong bicara begini, bicara. Cuman dibilang asal ditanya ini, yang paling anti orang ini dibuktikan apa? Mana ijazah aslinya? Nah, panik semua jawabannya berbelit-belit, tok. Seakan-akan
Bazir-bazir ini, polisi itu bukan hakim, polisi itu penyidik. Betul. Jangan kira-kira kalau udah ada polisi bangga kali kalian terus naik tuh tambah bayaran kalian. Gila. Kali ini gue nggak ngebahas soal asli atau palsunya ijazah si Jokowi. Metode counter isunya si Jokowi dan timnya ini kalau gue lihat nggak berubah dan belum berubah. Kebiasaannya si Jokowi kalau udah kalah bukti dan kalah argumen, langsung bangun sentimen negatif lewat pendukungnya untuk nuduh sana-sini. Tujuannya apa? Ya supaya orang-orang mendadak jadi belok mikirin kode-kodenya si Jokowi lewat statement pendukungnya. Dan fokus urusan hukum ijazah palsunya jadi dibelokin ke urusan politik. Isunya dibuat melenceng dari argumen ilmiah ke siapa yang bikin isu ijazah palsu. Kalau lu pernah denger ini namanya kill the messenger. Atau bunuh karakter si pembawa pesan supaya orang itu fokus perhatiannya bukan lagi soal pesannya, tapi fokusnya dialihkan ke si pembawa pesan yang sedang dibunuh karakternya. Ini cara yang klasik dan sepertinya bakalan terus dipakai buat nutupin semua borok-boroknya dia. Ingat ya bos, yang sekarang kontra sama elu kebanyakan adalah orang-orang yang tahu dapurnya elu dulu kayak gimana kalau mainin isu. Gak usah munafik dan pura-pura polos. Dan apa lo? Ya, dari awal sudah menebak arah permainan ini ya. Pertama, tidak akan ada forum pembuktian ijazah asli atau palsu. Itu pasti akan dihindari. Dengan segala upaya akan dihindari pembuktian itu. Intinya adalah nanti Roy Suryo dan kawan-kawan tidak memiliki akses untuk melihat ijazah itu. Barangkali bisa melihat sekilas, diperlihatkan, tetapi kemudian dilarang memotret atau apalagi menganalisisnya. Yang kedua adalah untuk itu setiap upaya yang mengarah ke sana akan digagalkan. Dan sudah terbukti, satu, pengadilan di Solo mengatakan tidak punya kewenangan. Karena itu NO, gugatan perbuatan melawan hukum Pak Taufik, dibawa ke ranah pidana, laporan masyarakat atau pengaduan masyarakat hanya ditanggapi dan kemudian dinyatakan bahwa ijazahnya identik dan asli dan selesailah proses penyelidikan, tidak dilanjutkan lagi. Sudah gagal kan? Nah, kemudian di Polda Metro Jaya kita mainkan skenario. Skenario yang sudah dimainkan adalah tidak ada pasal mengenai menyebarkan berita bohong. Karena kalau menyebarkan berita bohong akan dituju aslinya mana, berita aslinya mana. Kan nggak bisa orang dibilang bohong tapi versi aslinya nggak ada. Nggak ada menyebarkan berita bohong. Kalau ada kaitan-kaitan dengan ijazah seperti misalnya pencemaran nama baik, fitnah dan lain sebagainya, di mana ijazah harus dibuktikan misalnya, maka Jokowi bisa saja kemudian mencabut pengaduannya, ya kan? Begitu dia mencabut pengaduan, maka tinggal dipakai pasal-pasal yang kemudian bisa digunakan. Yaitu pasal apa? Pasal penghasutan dan pasal ujaran kebencian. Penghasutan tidak terbukti, ujaran kebencian sering dipakai sebagai pasal karet. Jadi itulah sobat era sekalian yang tidak ada kaitan. Jadi ujung-ujungnya adalah menggunakan undang-undang ITE untuk menjerat aktivis. Dan sama sekali tidak ada pembuktian soal ijazah asli atau tidak. Itu skenario yang saya ucapkan dari awal ya. Intinya akan dihindari semua forum pembuktian ijazah asli. Ya, kalau misalnya ada forum pembuktian ijazah asli dan itu transparan, nih saya kasih jempol. Tapi kelihatannya tidak akan berani. Kenapa? Karena kalau ada ijazah aslinya, ya sudah lama ditunjukkan. Nah cuma kita tidak tahu ketika Dr. Yulia dan teman-teman diperiksa kemarin, apakah mereka required meminta hadirnya ijazah asli yang konon sudah disita oleh Polda Metro Jaya dan diperlihatkan kepada mereka, ataukah tidak sama sekali. Saya belum mendapatkan informasi itu nih, mohon maaf sobat era sekalian ya. Itu yang bisa di-share ya, dan memang berjuang itu tidak melulu soal hasil, tapi bagaimana kita kemudian
berusaha untuk menjadi bagian amar ma'ruf nahi mungkar terus menerus dan lain sebagainya. Kita sedang berjuang untuk bagaimana menjadi bagian untuk mencegah kemungkaran. Kemungkaran yang dilakukan oleh siapa? Oleh kekuasaan, oleh orang yang dibayar dengan pajak rakyat, oleh siapapun. Karena esensi dari hukum itu adalah keadilan. Kalau keadilan hilang dari hukum, maka tidak ada gunanya kita bicara tentang penegakan hukum, penegak hukum, negara hukum, dan lain sebagainya.